Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Eka Putri, NIM 19046134, Prodi Pendidikan Sejarah. Saya akan mempresentasikan hasil proposal pengembangan media pembelajaran sejarah saya yang berjudul Pengembangan History Card berbasis aplikasi Canva sebagai media pembelajaran sejarah pada materi proses masuk dan perkembangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada bab 1 ini saya akan membahas yang pertama, yaitu latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan spesifikasi produk. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia pada masa lampau, mulai dari segi sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, dan kreativitas. Pembelajaran sejarah menyangkut banyaknya materi yang bersifat abstrak, seperti peristiwa-peristiwa sejarah, tokoh-tokoh sejarah, dan benda-benda peninggalan sejarah. Pembelajaran sejarah menyangkut banyaknya materi-materi yang bersifat abstrak, mulai dari peristiwa-peristiwa sejarah, tokoh-tokoh sejarah, dan benda-benda peninggalan sejarah. Karena banyaknya materi sejarah yang bersifat abstrak karena menyangkut peristiwa pada masa lampau, sehingga sulit untuk ditangkap oleh daya visual pikir siswa. Siswa sulit untuk memiliki gambaran apa yang dimaksud dalam materi tersebut, sehingga digunakanlah media pembelajaran sejarah untuk memvisualkan materi tersebut agar siswa memiliki gambaran apa yang dimaksud dari materi tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran sejarah karena pembelajaran cenderung membosankan. Karena pembelajaran sejarah menyangkut tentang peristiwa-peristiwa pada masa lampau dan kebanyakan guru hanya menggunakan media buku teks atau buku cetak dalam proses pembelajaran, sehingga siswa cenderung merasa bosan dalam proses pembelajaran sejarah. Kurangnya penggunaan media dalam proses pembelajaran sejarah, di mana yang kita ketahui bahwa kebanyakan guru kurang dalam menggunakan media dalam proses pembelajaran sejarah. Bisa kita lihat bahwa kebanyakan di sekolah-sekolah guru-guru sejarah itu sudah berusia tua, di mana para guru tersebut gagap teknologi dan tidak memiliki kemampuan dalam bidang teknologi. Kebanyakan guru hanya mengandalkan media berupa buku cetak maupun buku teks dalam proses pembelajaran sejarah, sehingga mengurangi minat dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran sejarah yang bersifat abstrak, sehingga dibutuhkan media untuk memvisualkan materi tersebut. Di mana telah saya jelaskan tadi bahwa materi pembelajaran sejarah itu bersifat abstrak dikarenakan berkisar tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang hidup beribu-ribu tahun yang lalu, sehingga sulit untuk ditangkap oleh daya visual pikir siswa. Maka diperlukanlah media untuk penyampaian materi tersebut agar siswa memiliki gambaran apa yang dimaksud oleh materi tersebut. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka media pembelajaran historiker yang saya kembangkan itu berfokus pada materi KD 3.1, yaitu proses masuk dan perkembangan bangsa Eropa ke Indonesia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan yang dilakukan dalam media historiker ini. Selanjutnya yaitu bagaimana kelayakan media historiker pada proses pembelajaran sejarah ini. Apakah media tersebut layak digunakan atau tidak? Selanjutnya yaitu apakah media historiker ini praktis untuk digunakan pada pembelajaran sejarah? Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menghasilkan media pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan.
Peneliti berharap pada pengembangan media pembelajaran ini dapat menjadi referensi oleh para guru dan motivasi guru dalam mengembangkan media pembelajaran sejarah. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengetahui proses pengembangan yang dilakukan terhadap media historical ini. Selanjutnya yaitu untuk menganalisis kelayakan media historical pada pembelajaran sejarah. Dan yang terakhir yaitu menganalisis kepraktisan media historical ini dalam proses pembelajaran sejarah. Kemudian mari kita bahas tentang spesifikasi produk media ini. Yang pertama, media historical dikembangkan pada materi proses masuk dan perkembangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, media historical ini berupa kartu-kartu kecil yang nantinya berisi gambar-gambar sejarah, baik itu peristiwa sejarah maupun tokoh-tokoh sejarah, yang nantinya gambar tersebut akan dijelaskan oleh peserta didik sesuai dengan kronologi waktunya dan sesuai dengan negara yang didapatkan. Kemudian media historical ini dapat digunakan di pembelajaran di kelas, online, maupun mandiri. Media historical ini disusun mulai dari tampilan media dengan yang berbentuk kartu, materi, dan gambar yang ada pada kartu tersebut. Sebelum mendesain gambar pada kartu tersebut, saya melakukan analisis atau mendata peristiwa-peristiwa serta tokoh-tokoh sejarah yang menyangkut pada materi tersebut. Kemudian selanjutnya, media historical ini didesain menggunakan aplikasi Canva yang kemudian dicetak atau diprint menggunakan kertas buffalo dengan ukuran 11 cm dikali 7 cm. Media historical ini berjumlah 40 kartu yang terdiri dari 4 negara, di mana masing-masing negara terdiri dari 10 kartu. Setiap negara itu memiliki frame yang berbeda-beda agar memudahkan peserta didik menentukan negaranya. Kemudian selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu teori konstruktivisme, pembelajaran sejarah, media pembelajaran, historika, dan aplikasi Canva. Teori konstruktivisme merupakan pembelajaran yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberi makna terhadap informasi atau peristiwa yang dialami. Belajar akan lebih efektif jika siswa berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari. Menurut teori ini, guru hanya membantu dalam menyediakan sarana dan situasi agar proses konsentrasi siswa berjalan dengan baik. Maka teori ini cocok berhubungan dengan media historical, di mana guru menyiapkan peralatan atau sebuah media dalam proses pembelajaran, kemudian murid mencari sendiri pengetahuannya, pemahamannya dengan belajar sendiri. Kemudian pembelajaran sejarah diharapkan peserta didik dapat menjadi manusia yang tidak melupakan sejarah dan bangsanya. Pembelajaran sejarah tidak hanya menyajikan teori tentang fakta-fakta sejarah yang terkesan kering, namun juga pembelajaran sejarah harus menekankan pada pemahaman yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan karakter peserta didik dengan menyampaikan nilai-nilai yang terkandung pada peristiwa sejarah tersebut dan dihubungkan dengan kehidupan pada masa kini. Selanjutnya yaitu media pembelajaran yang merupakan alat bantu guru dalam proses penyampaian materi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai lebih baik dan sempurna. Kemudian media historical. Media historical merupakan media pembelajaran sejarah yang berbentuk kartu-kartu yang di dalamnya terdapat gambar peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah yang nantinya gambar tersebut akan dijelaskan maksud dari gambar tersebut oleh siswa. Kelebihan dari media historical ini yaitu di mana pembuatan media historical ini sangat gampang, mudah, dan praktis. Kemudian media historical tidak membutuhkan media lain sebagai alat bantu dalam penggunaannya.
Kemudian media ini dapat digunakan kembali dalam waktu yang lama. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik perhatian dan minat siswa. Karena media ini juga berbentuk seperti game. Kemudian media ini memiliki fungsi untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu aplikasi Canva. Aplikasi Canva merupakan aplikasi desain online yang menyediakan berbagai macam template atau desain yang dapat kita rubah sesuai keinginan kita, dan juga fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini sangat lengkap dan mudah digunakan untuk para pemula. Selanjutnya yaitu studi relevan. Yang pertama yaitu penelitian dari Yeni Rahmania yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kartu History Card pada materi pembelajaran sejarah kelas 11 SMA. Penelitian ini menghasilkan media history card yang layak digunakan dalam pembelajaran sejarah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada cara bermainnya, di mana pada penelitian ini hanya melibatkan 4 orang dengan masing-masing satu orang terdiri dari 10 putaran. Sedangkan cara bermain pengembangan media saya itu melibatkan seluruh siswa di dalam kelas, yang nantinya siswa tersebut dibagi per kelompok sesuai dengan negara yang didapatkannya, kemudian menjelaskannya sesuai dengan urutan dan kronologi yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian Nasihatul Aini yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Lini Masa Sejarah Card Game terhadap minat belajar siswa kelas 11 IPS dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Bumiayu tahun 2018-2019. Penelitian ini menghasilkan media lini masa sejarah card game yang berhasil memberikan pengaruh positif terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran sejarah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada media pembelajarannya yang berbentuk lini masa card. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama yaitu ada pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masa lalu manusia, yang menyangkut tentang materi yang bersifat abstrak dengan banyaknya peristiwa-peristiwa sejarah, tokoh-tokoh sejarah, benda-benda peninggalan sejarah. Maka diperlukanlah media dalam penyampaian materi tersebut agar memudahkan siswa memahami materi dan meningkatkan minat serta motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian dikembangkanlah media history card untuk memudahkan siswa memahami materi yang runtun dan banyak tersebut. Maka untuk melihat hasil dari pengembangan media history card ini, apakah praktis dan layak digunakan serta apakah berdampak pada peningkatan pengetahuan siswa, kemudian dilakukanlah analisis perbedaan pengetahuan siswa sebelum penggunaan media history card dengan sesudah penggunaan media history card. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam desain penelitian, saya menggunakan metode penelitian dan pengembangan Research and Development atau R&D, yaitu penelitian pengembangan yang merupakan metode penelitian untuk mengembangkan dan menguji produk dalam dunia pendidikan. Kemudian saya menggunakan model pengembangan ADI, yaitu analisis, design, develop, dan implement. Yang pertama yaitu analisis. Dilakukanlah analisis dalam pengembangan media pembelajaran di mana terletak masalah dalam proses pembelajaran tersebut. Maka dihasilkanlah analisisnya, yaitu di mana kurangnya penggunaan media dalam proses pembelajaran sejarah, kemudian materi sejarah yang bersifat abstrak sehingga dibutuhkan media untuk memvisualkan peristiwa tersebut,
Kemudian maka solusinya yaitu peneliti melakukan pengembangan media pembelajaran historikal pada materi proses masuk dan perkembangan bangsa Eropa ke Indonesia. Selanjutnya yaitu desain. Bagaimana sih desain dalam pengembangan media ini? Dimana dalam melakukan desain media ini, saya melakukan literasi dari berbagai sumber yang menyangkut tentang materi peristiwa tersebut. Kemudian dianalisis dan mengambil gambar-gambar serta peristiwa dan tokoh-tokoh yang nantinya diurutkan sesuai dengan kronologi waktunya. Kemudian merancang media historical, yaitu yang pertama mencari gambar peristiwa dan tokoh tersebut di berbagai sumber. Selanjutnya yaitu membuat desain berupa kartu dengan menggunakan aplikasi Canva, di mana dalam kartu tersebut nantinya berisi gambar-gambar peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Kemudian mencetak kartu tersebut dengan ukuran 11 cm dikali 7 cm. Kemudian selanjutnya yaitu setiap kartu terdapat gambar yang harus dijelaskan oleh peserta didik dan diurutkan sesuai dengan kronologinya. Kemudian develop atau pengembangan, di mana materi tersebut dianalisis, kemudian dipilih gambar-gambarnya dan didesain menggunakan aplikasi Canva lalu dicetak. Kemudian media tersebut dibuatlah angket validasi produk untuk ahli materi, ahli media, dan respon peserta didik. Setelah mendapat masukan dari ahli media dan ahli materi, peneliti mencoba memperbaiki produk ini untuk lebih baik lagi. Kemudian validasi desain media pembelajaran historikat dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Media ini digunakan pada siswa SMA atau SMK pada kelas 11 karena materi pembelajarannya itu terdapat pada kelas 11. Kemudian barulah peneliti melakukan analisis dan membuat kendala apa saja yang terjadi selama proses implementasi tersebut. Kemudian peserta didik diberi angket respon mengenai penggunaan media historical ini berupa soal tes untuk mengetahui keefektifan media tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu tes dan angket. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa setelah dan sebelum menggunakan media historical ini, di mana dilakukanlah observasi berupa soal tes esai yang dilakukan sebelum dan sesudah menggunakan media historical ini. Apakah terdapat perbedaan pada pengetahuan siswa atau tidak? Selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu tes presitasi yang menggunakan tes tertulis dalam bentuk esai. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kognitif hasil belajar siswa di kelas eksperimen yang diambil secara acak. Kemudian dari data nilai kognitif siswa tersebut diambil nilai tes kemampuan awal siswa dan nilai tes akhir siswa setelah menggunakan media pembelajaran. Teknik analisanya menggunakan statistika deskriptif dan statistika analitik. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai pengembangan media historikat dalam pembelajaran sejarah. Saya berharap semoga presentasi saya ini dapat menjadi referensi motivasi para guru dalam menggunakan media dalam proses pembelajaran sejarah. Baiklah, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.